Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Dalam hal ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kesepakatan kita, kontrak kuliah kita, dan kita sedikit juga membahas tentang apa sih itu mata kuliah akidah akhlak. Dan kemudian hari ini kita masuk di materi pembukaan tentang tauhid, yang mana tauhid itu juga merupakan bagian materi dari akidah itu sendiri. Barangkali sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit refleksi sebelum kita memulai materi kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kita memulai. Barangkali Mas Akril, sebetulnya apa ya Mas Akril fahami terkait apa itu akidah atau akhlak? Akidah itu ibarat akhlak itu adalah tingkah laku kita ataupun perbuatan kita dan Oke, akhlak merupakan perbuatan, sedangkan akidah adalah merupakan map, peta, kemana kemudian kita melakukan orientasi atau melakukan mapping gitu, membuat sebuah arah kemana seharusnya perilaku kita ditujukan, untuk apa dan bagaimana nanti kelanjutannya. Mungkin ini sebuah indikasi bahwa di kehidupan kita memang betul-betul sepertinya butuh terhadap map ya, nah dalam hal ini teman-teman juga akan diberikan sedikit pengetahuan tentang hakikat dari tauhid itu ya, nanti sebagai penilaiannya, paling tidak mahasiswa mampu membedah dan kemudian menginternalisasikan konsep dasar dari akidah itu sendiri. Nanti kita akan refleksi juga, akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memberikan provokasi terhadap kognisi kita masing-masing. Kita lanjutkan. Ada istilah suci di dalam Islam, akan tetapi biasanya istilah kesucian itu diidentikan dengan makhluk atau dengan manusia. Ada manusia suci, sebelum sholat harus bersuci dulu, atau sebelum melakukan ritual ibadah tertentu harus suci dulu, baik dari najis, hadas kecil maupun hadas besar. Akan tetapi kita juga sering mendengar kalimat-kalimat suci dalam konteks ketuhanan. Misalnya sering kita dengar subhanallah, benar ya? Sering kita dengar istilah subhanallah. Kalau Mas Nazurman mengartikan subhanallah yang sering didengar, apa artinya? Maha suci Allah. Iya, betul ya, Mas Akril, benar? Benar. Oke, Mbak Susila, betul artinya subhanallah? Benar, apa? Maha suci Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah itu suci dari apa? Iya, betul. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Iya, makhluk secara umum. Betul, Mas Akril ya? Betul. Oke. Jadi begini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini ada dua konsep ya. Kita temukan di sini ada dua hikmah nanti ya. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau kita menganut atau mengambil dari konsep istidlal namanya, yang kita kutip dari sebuah organisasi yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama. Beliau-beliau para ulama itu melakukan apa istilah yang disebut sebagai takwil untuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Satu contoh bahwa di dalam surah Asy-Syura ayat 11 inilah yang kemudian menjadi kunci bagaimana kemudian kita meletakkan konsep suci itu terhadap kesuciannya
Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan implementasikan. Selanjutnya yang perlu kita hati-hatikan dalam hal ini adalah jangan sampai kita melakukan antromorfisme. Apa itu? Menjeniskan Tuhan dengan sesuatu. Membentuk Tuhan dalam benak kita itu. Itu yang perlu kita hati-hati. Itu yang harus kita hati-hati dalam bertauhid. Nah, nanti kalau misalnya kita memiliki satu konsep atau mengangan-angan satu bentuk atau mengangan-angan satu jenis, maka yang perlu mungkin barangkali diperbaiki dalam konsep ini, dikhawatirkan nanti kita akan terjerumus ke dalam faham-faham yang disebut apa itu namanya tasyabbuh atau tasbih, menjeniskan Tuhan dengan makhluknya. Itu yang pertama yang perlu dihati-hati. Kemudian kalau kemudian kita tidak berhati-hati dalam memberikan pemahaman atau memahami tentang ketuhanan atau tauhid, maka nanti bisa-bisa kita masuk dalam gelombang taktil namanya ya, atau ateisme. Nah, itu juga lebih berbahaya lagi. Oke, sekarang kita masuk dalam provokasinya. Jadi di ayat tadi itu sudah jelas bahwa tertulis laisa kamitslihi syai'u. Nah, jadi nggak ada yang sejenis, nggak ada yang sama. Dari makhluk itu tidak ada yang sama, baik jenis, sifat maupun mungkin zatnya, itu nggak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di beberapa ayat itu ada yang mengindikasikan bahwa seakan-akan, nah, menurut orang kubu sebelah ya, seakan-akan memang Tuhan itu digambarkan seperti makhluk. Seperti gitu ya, kira-kira seperti makhluk. Bagaimana gambarannya? Misalnya di ayat Al-Fat ayat 10, yadullah fawqa aydihim. Ini kalau kita artikan secara tekstual, itu tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mungkin barangkali sebelum kita melangkah ada yang mencoba untuk memahami ayat ini. Mungkin kalau kita nggak secara tekstual, secara kontekstual, dikonfirmasi. Ayat ini divalidasi atau diverifikasi dengan ayat yang ada di surah Asy-Syura ayat 11 tadi. Mungkin barangkali ada. Bagaimana bunyi Asy-Syura ayat 11 tadi? Asy-Syura ayat 11, ada yang masih ingat? Yang di awal tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama atau tidak ada yang sama sekali, nggak ada yang sama dengan Allah. Berbeda. Bisa dipahami ya? Termasuk ketika disebut tangan, maka mungkin barangkali memang betul ada kelompok yang mengatakan bahwa memang Allah punya tangan. Allah punya tangan. Akan tetapi mereka juga melakukan takwil sebetulnya. Akan tetapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Tapi kalau di kalangan Nahdiyin atau Ahlussunnah wal Jamaah melakukan takwil secara hakikatul makna, dia mencari hakikat dari makna. Tangan tidak diartikan dengan tangan, melainkan tangan diartikan sebagai kekuasaan. Begitu. Di sini posisi kita ada di tanzih atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Berada di sikap terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat seperti yadun, duduk. Mungkin Allah punya kursi ya, karena ada ayat kursi. Seperti itu. Apakah kemudian Allah kalau misalkan duduk di atas arsy, istawa 'alal arsy, itu duduknya seperti duduknya manusia? Tidak, karena Asy-Syura ayat 11. Ya, jawabannya di situ. Artinya apa tadi? Allah tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mengenal makhluk. Betul sekali. Dan juga ada di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekira itu paham yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ashabul yamin kalau dalam surah Al-Waqiah itu. Nah, kemudian yang di tengah itu ada tasbih, kelompok yang dia berusaha untuk memahami makna ayat itu dengan tekstual. Ya sudahlah, kenapa kita harus menggali yang tidak ada dalil ya menurut mereka, mengatakan bahwa ayat-ayat yang sebetulnya orang dianggap ayat mutasyabihat
Itu sebetulnya ayat hakiki menurut mereka. Siapa kelompok ini? Biasanya kelompok-kelompok Wahabi yang memaknai ayat itu secara tekstual. Nah, sehingga mereka terjerumus ke dalam jurang tasbih, penserupaan Tuhan dengan makhluk. Nah, ini kan bahaya. Nanti kita akan membuat berhala di dalam imajinasi kita, membentuk wujud Tuhan. Padahal itu dilarang. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena pasti ada ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi ketersinggungannya dengan budaya Jawa, kalau jenengan orang Jawa, itu ada istilah tan keno kino yongopo. Nah, itu tauhid itu. Itu adalah, kalau orang dulu mungkin dianggap sebagai mantra ya, karena dia melogikakan atau mendefinisikan tentang Tuhan. Itu adalah ketika apapun yang masih bisa dibayangkan, ingat, dibayangkan, diimajinasikan, digambarkan di dalam benak kita, itu bukan Tuhan. Jadi batasan minimalnya adalah, kalau di Jawa namanya suwung. Suwung itu hening. Makanya orang Jawa itu menyembah keheningan. Nah, itu sebetulnya menyembah kekosongan itu. Jadi yang dia suwung. Nah, makanya kalau di budaya Jawa itu, kalau ada masjid, terus di dalam masjid itu ada tempat khusus untuk imam, itu sebetulnya dulu adalah tempat untuk menaruh sesajen, ditaruh di situ. Nah, karena mereka menyembah keheningan. Biasanya kalau di dalam goa, di dalam tempat suwung, itu adalah tempat yang hening, cocok untuk melakukan refleksi diri dan melakukan persembahan-persembahan. Nah, sehingga Islam masuk ke Indonesia tanpa ada perlawanan, karena memang tidak ada ketersinggungan. Tapi justru ada banyak sekali kecocokan. Tauhidnya orang yang dibawa di Arab, Rasulullah SAW datang ke Jawa, itu banyak sekali kemiripan dan kecocokan, sehingga nggak ada perlu perlawanan seperti negara-negara lain ya. Mereka harus menyebarkannya dengan peperangan dan lain sebagainya. Di Indonesia diterima karena memang cocok gitu. Cocok budayanya, secara budaya cocok, mengangkat kemanusiaan. Secara tauhid juga tinggal melakukan intisarinya aja, cocok-cocokan seperti ini. Nah, ini sebagai penutup ya. Ada pertanyaan logika yang sering ditanyakan oleh orang-orang ateis gitu. Nah, pertanyaan ini cukup menggelitik, mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin barangkali saya kasih waktu beberapa menit untuk mencari jawaban. Nah, misal contoh, jika Tuhan itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang sangat berat sehingga Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya? Wah, ini sepertinya agak-agak menggelitik ya, agak-agak mengeri, karena memang ini yang sering ditanyakan di komentar-komentar media sosial kita ketika mereka berada di satu room atau grup perbandingan agama. Itu biasanya muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya sampai seperti itu. Nah, barangkali sudah ketemu jawabannya. Mas Nazurman atau Mas Akril mungkin bisa dijawab. Kelompok satu. Oke. Silakan. Jadi saya jawab sesuai dengan pemikiran saya sendiri ya Pak ya. Yang ditanyakan tentang apakah Tuhan bisa membuat batu, bisa begitu ya. Yeah. Pertanyaan menurut saya pertanyaan itu mengandung kontradiksi logis Pak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang mungkin. Batu yang tidak bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mustahil secara logika. Sehingga tidak sesuai ya. Kekuasaan, ya Pak. Yeah. Jadi paradoks itu tidak mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba Mas Akril, bagaimana menurut Mas Nazurman? Apakah bisa mungkin ada yang salah atau bagaimana? Menurut saya benar, namanya Tuhan itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Iya. Jadi Tuhan itu nggak bisa diperbandingkan dengan apapun, karena nggak ada tandingannya Tuhan ya. Benar Mas? Ya. Benar. Apa? Karena Tuhan itu cuma satu, esa, tunggal gitu ya. Kalau Mas ini sama, sepakat. Oke, Mas Mbak Susila juga sepakat atau berbeda?
Enggak Pak. Ya, boleh sekali. Silakan. Di dalam akidah Islam itu kemahakuasaan Allah tidak berarti melakukan sesuatu yang mustahil. Nah, melainkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan sifat kesempurnaannya. Ya. Karena itu pertanyaan tentang batu yang tidak bisa diangkat Tuhan bukan menunjukkan keterbatasan Tuhan, melainkan kesalahan dalam susunan pertanyaan. Susunan pertanyaannya yang salah. Nah, karena Paradoks ini tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Justru pertanyaannya itu yang tidak logis karena meminta sesuatu yang bertentangan dengan konsep kemahakuasaan itu sendiri. oke. Itu saja. Jadi ini sepertinya yang salah itu pertanyaannya ya. Yang salah itu makanya mereka justru memainkan logika yang kita kalau nggak paham tentang bahasa yang mana jernih, seperti kalau kita di pondok pesantren itu kan kita belajar mantik dan balaghah ya. Nah, itu kita akan terjebak di sini nih. Oh, jadi Tuhan bisa dikalahkan dengan kekuasaannya sendiri, dia mengalahkan dirinya sendiri. Itu mustahil. Berarti dia bertentangan dengan konsep kemustahilan dari kekuasaan Allah itu sendiri. Nah, itu seperti sama halnya kita bertanya, bisakah Tuhan menciptakan segitiga yang memiliki sudut 4? Ya namanya segitiga ya 3. Kalau ditambahkan 4 ya sudut 4 berarti persegi panjang atau persegi apa kubus apa persegi 4 ya. Tapi kalau disebut segitiga ya segitiga seharusnya, dan dia nggak mungkin disebut sudut 4. Hal itu mustahil. Dan itu tidak mungkin terjadi. Hanya saja mungkin kalau kita sepakati kalau yang memiliki sudut 4 disebut segitiga, atau yang sudutnya 4 disebut segitiga disebut sudut 4, nah itu kan tergantung kesepakatan kita. Tapi kalau kita sudah mensepakati bahwa ini adalah persegi 4 dan bukan persegi segitiga, ya jangan menciptakan huru-hara gitu ya, menciptakan suasana yang justru di dalamnya ada provokasi seperti itu. Nah, ini kemudian ada eksistensi. Jadi menetapkan adanya sang pencipta secara rasional. Jadi Tuhan itu secara sifat, kemudian secara tauhid, baik tauhid af'al ada di situ ya. Ada kemudian itu yang pertama yang harus kita pahami bahwa Allah itu memiliki sifat wajib. Ada 20 sifat wajib Allah. Dan kemudian ada sifat mustahilnya bagi Allah juga ada, yang tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan Allah. Ada yang pasti yang berlawanan dengan sifat wajibnya Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah, dan 20 yang lainnya. Jadi yang selanjutnya ada keesaan atau wahdaniyah, menetapkan keesaannya dalam zat, sifat, dan af'al. Jadi perbuatan Allah itu berkesinambungan, dan zat maupun sifatnya juga berkaitan, berkesinambungan dengan sifat wahdaniyatnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Lagi saya tegaskan bahwa kalau di awal kita menyebutnya bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, atau tidak ada makhluk satupun yang menyerupai Allah, maka tempat itu pun tidak cocok. Menempatkan Tuhan dalam satu tempat itu pun tidak tepat. Karena kalau makhluk butuh tempat, berarti Allah pasti tidak. Begitu. Nah, kemudian ada transendensi atau tansih ya. Ahlus sunnah wal jamaah, terutama kita orang-orang NU, itu harus menjauhi dari sifat-sifat yang disebut sebagai tasybih. Menyerupakan Tuhan dengan makhluk itu haram hukumnya. Itu termasuk dalam perbuatan syirik. Dalilnya tadi itu, laisa kamitslihi syai'un. Nah, begitu ya teman-teman. Apa kemudian yang bisa kita ambil paling tidak dari pelajaran atau materi tauhid? Nah, mungkin sebelum kita bahas yang itu, saya perlu bertanya dulu, mungkin barangkali Mas Akril mungkin sudah menemukan jawabannya. Apa yang kemudian setelah kita mempelajari tauhid, apa ya hikmah yang bisa kita ambil?
atau mungkin ada yang mau dirubah dalam hidupnya? Nah, cara kehidupan sehari-hari maupun waktu belajar banyak harus dirubah, harus dimaksimalkan. Mungkin Mas Nazrul bisa menambahkan apa hikmah setelah kita mempelajari tauhid? Jadi setelah beberapa pertemuan kita mempelajari tentang tauhid ini, Pak, saya menjadi merasa kalau kehidupan saya ini harus banyak yang saya perbaiki, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih menjaga ibadah-ibadah, terutama sholat, Pak. Oke, terutama sholat ya. Itu tadi nyambung di mata kuliah yang tadi ya, fikih ibadah kalau nggak salah tadi juga. Seharusnya ada pertanyaan apa pentingnya sholat dalam hidup seperti itu. Oke, siapa lagi yang mau memberi tanggapan? Apa Mbak Susila mau memberikan closing statement? Ada penutup? Tidak ada? Oke, cukup. Oke, kalau tidak ada, coba kita membaca sedikit rencana aksi kita, merekonstruksi nalar mahasiswa secara proaktif bisa menyaring informasi keagamaan digital ya. Jadi tadi kita kalau kita bahas tentang tauhid ya, kuncinya yaitu tadi jangan sampai kita terjerumus dalam kelompok atau golongan yang tasbih, yang mana kita justru memberikan atau menyamakan Tuhan itu dengan suasana kekholkiahan kita ya, suasana makhluk. Nah, itu nggak boleh ya. Terus kemudian integrasi karakter. Nah, ini yang kemudian menginternalisasikan sami'an basiron. Jadi kalau kita menerima informasi itu kita harus cross check dulu. Di dalam surah Asy-Syura 11 tadi itu Allah sudah memberikan apa ya? Inisiasi, memberikan inisiatif buat kita supaya kalau kita menerima informasi sebaiknya kita dengar, terus kemudian basiron, kita dengar, kemudian kita lihat. Nah, itu barangkali ya yang bisa kita ambil hikmah dari ayat tauhid tadi itu. Kemudian eksistensi sosial, kita mampu mentransformasikan kesadaran ketauhidan secara murni, yaitu kemudian seperti gerakan pelestarian lingkungan dan perdamaian sebagai manifestasi kasih sayang terhadap seluruh semesta alam. Nah, kita sebagai muslim kan dalam satu ayat inna ja'alnakum ummatan wasato, sebagai moderat gitu ya, kita berada di jalur tengah, atau kita sering dengar istilah moderasi beragama, itu juga bagian dari kerukunan umat beragama, eksistensi sosial. Terus kemudian kita juga bergerak sebagai manusia atau sebagai muslim yang rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang di dalam kehidupan kita. Kemudian kita tidak mengedepankan ego ketika kita diskusi, nggak usah wah saya harus benar, tidak usah ya, yang penting kalau kita sudah sama-sama bertemu dengan konsep kebenaran ya, kita coba mencari relevansinya, kebenaran kita sama kok, samanya di mana kayak gitu. Kemudian kita menjadi muslim yang terbuka, tapi juga kita harus memfilternya ya konsep ayat tadi itu, kalau kita ada keterkaitan dalam materi itu, keterkaitan dengan materi tauhid. Nah, ini yang paling penting nih, jangan sekali-kali kita mudah takfiri, mudah-mudah mengkafirkan ya, kamu kafir kayaknya surga sudah dikapling gitu ya, sehingga yang lain neraka itu juga boleh. Nah, kemudian sebagai penutup teman-teman, tauhid bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi juga kesadaran intelektual dan spiritual yang kemudian melahirkan pribadi yang integritas dan toleran. Itu. Jadi orang yang bertauhid harus melahirkan sesuatu, harus punya project gitu ya, harus punya project. Maka nanti keluarannya apa? Akhlak. Gitu. Jangan sampai kita udah capek-capek bahas tauhid, capek-capek kita mencari kebenaran yang absolut itu,
tapi ternyata tingkah laku kita nggak relevan. Nah, itu sangat disayangkan sekali ya. Makanya materi tauhid dan akhlak itu dijadikan satu dalam kurikulum kita, disebut sebagai akidah akhlak begitu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, kalau kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi berkah dan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan, dan siapkan materinya untuk kelompok ya, kelompok mata kuliah materi selanjutnya. Kita akan diskusi dan presentasi. Mohon nanti mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi kelompok 1, silakan nanti mempresentasikan makalahnya di depan seperti sebagaimana saya mempresentasikan materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.